Akhirnya saya butuh action cam lagi, bre. Jadi, mindset untuk beli barang budget itu sepertinya nggak bisa hilang dari kepala seseorang. Atau boleh dibilang kalau pelit, pelit aja kali ya. Bukan, ini bukan soal pelit. Tapi memang kita saat pengen beli suatu barang, termasuk action cam ini, kita dihadapkan pada banyak sekali pilihan dengan range budgetnya juga luar biasa bervariasi lah ya. Dan akhirnya mau nggak mau kita emang harus pintar-pintar milih yang tidak terlalu berlebihan. Artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ceritanya, di saat awal, sebelum saya memulai YouTube, itu saya nggak tahu apapun tentang kamera. Saya nggak punya kamera, bahkan HP yang saya punya waktu itu juga HP yang busuk banget, yang kameranya sangat tidak layak untuk dijadikan bahan untuk syuting lah ya. Jadi akhirnya saya coba-coba cari informasi tentang kamera yang saya tahu, dan karena budgetnya mepet banget, akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk beli Brica, bre. Jadi action cam Brica kurang lebih kayak gini. Saya lupa tipe pastinya seperti apa, tapi yang kayak gini lah kayaknya yang saya beli itu bentuknya beginilah. Dan ternyata setelah saya coba, ternyata nggak cocok. Jadi nggak cocok buat kebutuhan tema tech and tips yang waktu itu di bayangan saya memang model studio kayak gini. Jadi kalau pakai action cam, dia jadi kayak melengkung banget gitu loh gambarnya. Jadi udah terlanjur beli, untungnya nggak mahal dan nggak cocok waktu itu. Akhirnya saya jual lagi. Dan ya udah beli kamera beneran akhirnya waktu itu ya. Dan sejauh ini memang tidak ada keperluan untuk cari action cam. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu sempat saya kepikiran pengen punya action cam, bukan untuk keperluan konten, at least bukan untuk saat ini. Jadi ya pengen aja gitu jalan-jalan keluar sambil ngerekam, tapi nggak ribet dengan bawa barang gede. Karena bawa HP itu buat saya juga terlalu ribet. Termasuk salah satunya saya butuh pasang dashcam di mobil. Jadi kalau boleh dibilang saya ini termasuk orang yang tertib berlalu lintas. Jadi jangankan melanggar lampu merah, melanggar marka jalan aja itu sebisa mungkin tidak saya lakukan. Jarang banget lah. Dan saya hampir nggak pernah kena tilang karena melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu nggak pernah, bre. Bahkan kalau kena operasi juga lengkap-lengkap aja surat-suratnya. Cuma di jalan itu tidak semua orang memberlakukan kebiasaan yang sama. Banyak orang yang bener-bener ajaib di jalan. Dan kalau sampai terjadi insiden, ini yang jadi masalah. Karena polisi nggak tahu nih mana yang salah, mana yang bener. Jadi kalau nggak ada barang bukti, ya udah tinggal kuat-kuatan apa? Jadi intinya saya butuh sebuah kamera, tapi bukan hanya untuk dipasang di mobil, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk hal yang lain gitu ya. Jadi akhirnya action cam adalah satu pilihan, dan setelah browsing-browsing dengan budget yang saya ada, yang cocok ya balik lagi Brica lagi, bre. Dan kali ini adalah Brica B Pro 5 Alpha Edition 4K Mark III's yang harganya ada di kisaran 1,2 jutaan. Kalau seingat saya sih bukan yang ini ya, karena waktu itu harganya lebih murah dari ini dan belum 4K waktu itu yang saya incar. Jadi karena ini udah 4K, ya sudah, kenapa enggak? Dan harganya juga nggak terlalu mahal. Dari paket penjualannya terlihat komplit banget. Selain unit kamera yang udah dilengkapi dengan case anti air yang diklaim bisa tahan air hingga kedalaman 40 meter, kita juga dikasih berbagai macam bracket untuk berbagai jenis mounting. Selain bracket, kita juga dapat remote control dan juga external microphone. Secara spesifikasi, Brica B Pro 5 Alpha Edition 4K Mark III's ini menggunakan Sony Exmor R sensor. Ditambah dengan 8 layer lens, dia bisa menghasilkan gambar resolusi tinggi dengan gangguan warna yang minim. Resolusi maksimumnya 4K 30 fps dan bisa diturunkan ke 720p 240 fps. Dia juga udah dilengkapi dengan AIS atau Electronic Image Stabilization. Untuk foto resolusinya up to 24 megapiksel, terus bisa juga untuk time lapse dengan interval dari setengah sampai 60 detik. Kemudian ada burst mode up to 10 frame pada 24 megapiksel. Baterai terpasang 1000 mAh dan bisa dilepas sendiri in case nantinya kamu butuh ganti baterai. Kemudian udah ada wifi juga dengan range kurang lebih 25 meter, tergantung kondisi aktual di lapangan seperti apa nantinya. Kemudian storage-nya dia nggak punya internal dan hanya bisa menggunakan micro SD dengan kapasitas maksimum 64 GB. Di speknya tertulis kelas 10 UHS 1, tapi pada prakteknya saya coba pasang yang kelas di bawahnya masih bisa, walaupun sempat muncul peringatan memory card-nya terlalu lambat, tapi masih bisa digunakan. Secara fisik build-nya cukup oke dengan lapisan luarnya dari bahan karet dan terasa kokoh. Tahan benturan sini harusnya ya. Tapi kalau butuh untuk masuk ke dalam air, ya harus dipasang casing anti airnya. Menggunakan dual LCD, di bagian depan setengah inch hanya menunjukkan informasi sederhana. Dari yang sempat saya lihat, ada indikator baterai dan juga jam. Kemudian LCD utama 2 inch seperti biasa untuk melihat tampilan yang ditangkap lensa, termasuk mengatur setting, muter ulang video yang tersimpan
simpan, dan sebagainya. Untuk konektor di samping ada slot micro SD, micro USB, micro HDMI, dan port mikrofon 2,5 mm. Ingat, 2,5 bukan 3,5 loh ya. Dan akhirnya kamera ini udah sempat saya pakai jalan-jalan bentar. Sempat ngerekam jadi dashcam gitu ya. Dan sempat juga saya pakai buat jalan, buat ngetes kualitas beberapa resolusi seperti apa, terus AIS-nya seperti apa, perbedaan dengan atau tanpa AIS. Kemudian saya celupin ke air juga, bre. Termasuk saya masukin juga ke dalam sungai yang airnya agak keruh gitu ya. Karena saya pengen tahu sebenarnya ikan kalau di dalam sungai yang keruh kayak gitu ngelihatnya kayak gimana sih, bre. Kurang lebih itu tadi hasilnya. Kalau secara overall sih dengan harganya yang 1,2 juta ya masih worth it lah ya. Kamu nggak bisa bandingin dengan harga 4 juta gitu, nggak bisa. Tapi untuk harga 1,2 dengan fitur yang diberikan kayaknya udah cukup bagus. Sebenarnya ada satu fungsi lagi, Action Cam ini bisa kamu colokin ke PC untuk jadi webcam. Cuma sayangnya waktu saya sempat cobain, jadi sempat saya pengen nyobain live pakai ini gitu ya, atau streaming. Kayaknya sempat ada yang mau streaming juga di sini. Ternyata begitu nyolok ke PC, resolusinya cuma mentok di 720p. Saya nggak tahu kenapa seperti itu, karena secara kemampuan jelas dia bisa 4K dan 30 fps, tapi kecurigaan saya adalah pada connectivity-nya. Jadi dia cuma pakai micro USB, dan kemungkinan untuk transfer datanya dia masih menggunakan USB 2. Jadi kalau sampai dia harus 4K, nggak sanggup, bre. Untuk transfernya nggak nyampe untuk resolusi setinggi itu. Jadi kemungkinan kalau bakal ada update Brika B Pro 5 ini yang versi menggunakan USB-C high speed, mungkin baru bisa kali ya dipakai jadi webcam dengan resolusi 4K. Dan itu tadi kualitas dari Action Cam Brika B Pro 5 Alpha Edition 4K Mark III S ini, yang sementara ini bakal nongkrong dulu di dashcam saya, dan sekaligus kayaknya bakal dipasang di sepeda juga deh buat sepedaan dan jadi barang bukti kalau terjadi sesuatu di jalan. Kalau kamu tertarik, langsung aja cek linknya ada di bawah.